Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Risma Eka Nuryanti. Saya dari Prodi Studi Agama-Agama. Saya akan menerangkan tentang filsuf Yunani yaitu Plato. Simak video berikut ini. Plato adalah seorang filsuf dan matematikawan Yunani, penulis filosofikal dialog dan pendiri dari Akademik Platonik di Athena, sekolah tingkat tinggi pertama di dunia barat. Ia adalah murid Sokrates. Pemikiran Plato pun banyak dipengaruhi oleh Sokrates. Plato adalah guru dari Aristoteles. Karyanya yang paling terkenal ialah Republik, dalam bahasa Yunani yaitu Politeia atau negeri, yang di dalamnya berisi uraian garis besar pandangannya pada keadaan ideal. Dia juga menulis hukum dan banyak dialog, di mana Sokrates adalah peserta utama. Salah satu perumpamaan Plato yang termasyhur adalah perumpamaan tentang orang di gua. Cicero mengatakan, Plato scribet est mostus. Plato meninggal ketika sedang menulis. Adapun ciri-ciri karya dari Plato yaitu bersifat sokratik. Dalam karya-karyanya yang ditulis pada masa mudanya, Plato selalu menampilkan kepribadian dan karangan Sokrates sebagai topik utama karangannya. Dan yang kedua adalah berbentuk dialog. Hampir semua karya Plato ditulis dalam nada dialog. Dalam surat 5 dialog, Plato berpendapat bahwa pena dan tinta membekukan pemikiran sejati yang ditulis dalam huruf-huruf yang membisu. Oleh karena itu, jika pemikiran itu perlu dituliskan, maka yang paling cocok adalah tulisan yang berbentuk dialog. Pandangan Plato tentang ide, dunia ide, dan dunia indrawi. Yang pertama adalah tentang ide. Sumbangsih Plato yang terpenting adalah pandangannya mengenai ide. Pandangan Plato terhadap ide dipengaruhi oleh pandangan Sokrates tentang definisi. Idea yang dimaksud oleh Plato bukanlah ide yang dimaksud oleh orang modern. Orang-orang modern berpendapat ide adalah gagasan atau tanggapan yang ada di dalam pemikiran saja. Menurut Plato, idea tidak diciptakan oleh pemikiran manusia. Idea adalah dunia yang melampaui manusia, maka ide tidak tergantung pada pemikiran manusia, melainkan pikiran manusia yang tergantung pada dunia ide. Ide adalah citra pokok dan perdana dari realitas, non-material, abadi, dan tidak berubah. Ide sudah ada dan berdiri sendiri di luar pemikiran kita. Ide-ide ini saling berkaitan satu dengan yang lainnya. Misalnya, ide tentang dua buah lukisan tidak dapat terlepas dari ide dua. Ide dua itu sendiri tidak dapat terpisah dengan ide genap. Namun, pada akhirnya terdapat puncak yang paling tinggi di antara hubungan ide-ide tersebut, yaitu puncak inilah yang disebut ide yang indah. Ide ini melampaui segala ide yang ada. Dan yang kedua ada yaitu dunia indrawi. Dunia indrawi adalah dunia nyata yang mencangkup benda-benda jasmani yang konkret, yang dapat dirasakan oleh panca indera kita. Dunia indrawi ini tiada lain hanyalah refleksi atau bayangan daripada dunia ideal. Selalu terjadi perubahan antara dunia indrawi ini. Segala sesuatu yang terdapat dalam dunia jasmani ini fana, dapat dirusak dan dapat mati. Yang ketiga yaitu dunia ide. Dunia ide adalah dunia yang hanya terbuka pada rasio kita. Dalam dunia ini tidak ada perubahan, semua ide bersifat abadi dan tidak dapat diubah. Hanya ada satu ide yang bagus, yang indah. Di dunia ide semua sangat sempurna. Hal ini tidak hanya merujuk kepada barang-barang kasar yang bisa dipegang saja, tetapi juga mengenai konsep-konsep pikiran, hasil buah intelektual. Misalkan saja konsep mengenai kebajikan dan kebenaran. Ada beberapa pandangan Plato tentang karya seni dan keindahan. Yang pertama adalah pandangan Plato tentang karya seni. Pandangan Plato tentang karya seni dipengaruhi oleh pandangannya tentang ide. Sikapnya terhadap karya seni sangatlah jelas dalam bukunya Politeia atau Republik. Yang tadi, Plato memandang negatif karya seni. Ia menilai karya seni sebagai mimesis. Menurut Plato, karya seni hanyalah tiruan dari realita yang ada. Realita yang ada adalah ilmuwan yang disebut mimesis.
dari yang asli. Yang asli itu adalah yang terdapat dalam ide. Ide jauh lebih unggul, lebih baik, dan lebih indah daripada yang nyata lain. Yang kedua yaitu pandangan Plato tentang keindahan. Pemahaman Plato terhadap keindahan yang dipengaruhi pemahamannya tentang dunia indrawi yang terdapat dalam Philebus. Plato berpendapat bahwa keindahan yang sesungguhnya terletak pada dunia ide. Ia berpendapat bahwa kesederhanaan adalah ciri khas dari keindahan, baik dalam alam semesta maupun dalam karya seni. Namun, tetap saja keindahan yang ada di dalam alam semesta ini hanyalah keindahan semu dan merupakan keindahan pada tingkatan yang lebih rendah. Oh ya, ada yang lupa dari Plato, yaitu keluarga Plato berasal dari kalangan aristokrat atau bangsawan yang juga memiliki peran penting bagi politik Athena. Plato muda pun sempat bercita-cita sebagai seorang negarawan. Namun karena ia merasa kecewa dengan sikap para pemimpin, kelak ia beralih menjadi filsuf. Sebagaimana para bangsawan muda pada umumnya, Plato menerima pendidikan musik, melukis, berpuisi, menulis naskah, dan gimnastik. Selain itu, ia juga mendapatkan pendidikan filsafat. Awalnya, Plato belajar filsafat dari Kratilos yang mengajarkan bahwa segala sesuatu berlalu seperti air. Namun, pelajaran seperti itu rupanya tidak sesuai dengan pandangan Plato. Ketika ia berusia 20 tahun, mulai bertemu dengan Socrates dan tertarik mendalami filsafat. Baik, itu saja dari saya mengenai filsuf Yunani yaitu Plato. Bila ada kurang lebihnya atau salah kata, mohon dimaafkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.